Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi segenap warga jemaat. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat serta tamu ibadah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dari KJ 15 bait yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Menyertai kita. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan kitung pujian dari Kitung Jemaat 3 bait yang pertama dan yang ketiga. Kami puji dengan ria. Kau Allah yang
Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan seperti yang tertulis dalam ayat tersebut. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan, kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita lebih sering mementingkan ego kita. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mohon ampun karena selama kami mengikut Engkau, kami belum bisa sepenuhnya mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Di hadapan Tuhan, kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, baik melalui pikiran kami, melalui ucapan kami, maupun melalui sikap dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hati kami, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 25 bait 1, 3, dan 5. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Demikian berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan kidung kesanggupan dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Saat ini kami diberi kesempatan untuk bertemu kembali bersatu hati di hadapan-Mu. Saat ini kami akan menerima dan merenungkan firman-Mu. Bukalah telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami siap menerima, memahami, dan melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak dan Saudara yang terkasih, seperti yang tertulis dalam Warta Gereja, bacaan kita hari ini diambil dari 4 bacaan. Untuk bacaan 1 dari Hosea 1 ayat 2 sampai 10. Kemudian tanggapan dari Mazmur 85. Bacaan 2 dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15, dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Dan bacaan Injil dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bacaan dari Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Yang demikian sabda Tuhan. Hal berdoa.
Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan bersedia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua memberi nama kepada anak-anaknya tidak hanya sekedar untuk panggilan saja, tetapi biasanya memiliki harapan pada anak tersebut, kelak anak tersebut sesuai dengan nama yang diberikan orang tua. Sebelumnya ada sedikit cerita. Ada seorang ayah yang memiliki anak. Ayah itu memberi nama anaknya, anak laki-lakinya, Pupuh Prakosa. Dengan nama tersebut, si ayah memiliki harapan agar anaknya nanti menjadi orang yang kukuh, yang kuat dalam iman kepada Tuhan, tidak mudah goyah meskipun menghadapi berbagai pergumulan. Oleh karena itu, pada masa kecilnya, Pupuh dibaptiskan. Nah, setelah dewasa, Pupuh menyatakan percaya pada Tuhan atau sidi dan juga aktif berpelayanan. Namun dalam perjalanannya sungguh tidak menyangka, setelah beberapa tahun bekerja, Pupuh semakin
dia tenggelam dalam kesibukan pekerjaannya dan kenikmatan duniawi. Nah, si ayah berkali-kali mengingatkan dan menasehati anaknya agar tetap hidup dekat dengan Tuhan dan terus berbakti pada Tuhan. Namun, pada suatu waktu ternyata ada nada sombong yang keluar dari mulut si kukuh ini. Untuk apa aku ke gereja? Untuk apa aku beriman kepada Tuhan? Lawang Tuhan, tanpa Tuhan saja saya bisa sukses seperti sekarang. Nah, sambil menangis, si ayah ini berkata, harapan saya runtuh. Anak saya beri nama Kukuh, ternyata imannya tidak sekukuh, tidak kuat, tidak teguh seperti nama yang saya berikan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, itu tadi hanyalah sebuah gambaran bahwa memiliki keteguhan iman bukanlah perkara yang mudah. Meskipun sudah diberi nama kukuh yang berarti kuat di dalam iman, tapi tidak menjamin imannya akan terus kukuh, akan terus teguh dan kuat. Padahal untuk beriman membutuhkan keteguhan. Nah, untuk judul khotbah pada siang hari ini yaitu teguhkan imannya. Ya. Di sini ada kata teguh. Kukuh, teguh itu sama artinya ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teguh memiliki 3 makna. Yang pertama, kukuh, kuat. Yang kedua, kuat berpegang. Dan yang ketiga, tetap tidak berubah. Jadi di dalam kata teguh terkandung unsur setia, tidak ragu-ragu dalam percaya. Tentunya dalam hal ini percaya pada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya berbagai faktor seperti godaan dunia yang menggiurkan, penderitaan yang berat dalam hidup, berbagai tantangan, iman seseorang bisa goyah. Kesetiaan kepada Tuhan bahkan bisa ditinggalkan. Nah, hal seperti itu juga terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang terdapat dalam bacaan kita hari ini, yaitu dalam bacaan Hosea 2 ayat 1 sampai 10. Slide selanjutnya. Ya. Ibu dan Bapak, ada yang kenal ini? Ya, ini nabi di zaman dahulu, yaitu Hosea. Nah, dalam bacaan kita hari ini menceritakan Hosea. Kisahnya Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang wanita tunasusila. Nah, wanita itu bernama Gomer binti Diblaim. Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah ya. Hosea seorang nabi, pelayan Tuhan, diperintah Tuhan untuk menikahi wanita tunasusila. Nah, perintah Allah ini pada prinsipnya menunjukkan kehidupan umat Israel pada waktu itu yang membelakangi Allah. Umat Israel pada waktu itu berpaling kepada Allah dan menyembah dewa Baal. Jadi ini menggambarkan bahwa Hosea itu sebagai Allah dan Gomer sebagai bangsa Israel. Dan ternyata Nabi Hosea mau melakukan perintah Tuhan. Dan dalam perjalanan pernikahannya dengan perkawinan bersama Gomer, ternyata Hosea memiliki 3 orang anak. Dan 3 orang anak ini diberi nama-namanya itu mengandung makna simbolis yang mengungkapkan situasi bangsa Israel pada waktu itu secara nyata. Ini memberi nama, kalau biasanya orang tua memberi nama sesuai dengan harapan kelak
anaknya ingin yang bagaimana. Nah, ini diperintah Tuhan memberi nama untuk yang pertama. Anak pertama diberi nama Yisrael. Artinya Allah akan segera menghukum keluarga Yehu. Keluarga Yehu yaitu keluarga Raja Israel Utara pada waktu itu. Dan pemerintahnya pada waktu itu akan berakhir. Untuk anak kedua diberi nama Lo-Ruhama. Artinya tidak disayangi. Nah, ini menunjukkan, maaf, slide selanjutnya. Ya, saya lupa sudah saya tulis. Itu nama-namanya. Yang Lo-Ruhama tadi artinya tidak disayangi. Ini menunjukkan bahwa umat Israel tidak disayangi lagi dan tidak diampuni lagi oleh Allah. Dan anak yang ketiga diberi nama Lo-Ami. Ini menunjukkan umat Israel yang kini tidak lagi berstatus sebagai umat Allah dan Allah menolak mereka untuk menjadi umatnya. Sungguh menakutkan sekali nama-nama anak-anak Nabi Hosea. Nah, dengan melakukan perintah Allah tersebut, Nabi Hosea sudah mempertaruhkan reputasi dirinya sebagai nabi. Namun di balik pengorbanan Nabi Hosea tersebut, sesungguhnya Allah mau menyatakan bahwa Dia tetap mengasihi dan setia kepada umatnya. Nah, sesungguhnya kasih Allah setia memiliki lingkup yang besar dari kesalahan dan dosa umatnya. Sehingga Allah menyayangi kembali Lo-Rehuma, yang tadinya artinya tidak disayangi. Allah menyayangi kembali. Kemudian Lo-Ami, yang bukan umat Allah. Allah tetap mampu menyayangi umat Israel yang sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai umatnya. Nah, itu artinya Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk kembali hidup dan merasakan kasih setia Allah. Hidup dipulihkan di dalam anugerah Allah. Nah, kesempatan dan anugerah Allah yang luar biasa tersebut seharusnya tidak mereka sia-siakan. Seharusnya mendorong mereka, bangsa Israel, untuk hidup sebagai umat Allah yang teguh dalam iman. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat Israel ini pada waktu itu bisa jadi gambaran dalam kehidupan kita saat ini, untuk kehidupan iman kita kepada Tuhan. Yang tidak teguh dalam iman, yang meninggalkan kesetiaan kepada Tuhan, yang meragukan kasih dan kuasa Tuhan, yang ragu-ragu, tidak sabar ketika doa belum dikabulkan, yang mencari pertolongan kepada di luar Tuhan, yang berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi ketika harapannya tidak terwujud, yang berpikir Tuhan tidak mengasihi karena mendapat ujian yang dirasakan terlampau berat, dan masih banyak lagi. Nah, melalui Injil Lukas 11 ayat 1-13 yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk teguh di dalam iman, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan dapat diandalkan. Kasih dan kepedulian Tuhan digambarkan seperti dalam perumpamaan yang sederhana. Slide selanjutnya. Ya, itu ada gambar seseorang yang bertamu. Ini sebenarnya malam hari. Anggap saja itu terang karena lampu. Ya, itu malam hari ya Bapak Ibu. Bertamu pada malam hari. Tengah malam kalau di sini di Alkitab dikatakan. Kalau kita bayangkan bertamu tengah malam, kita sudah tidur. Bagaimana? Apakah kita mau membukakan pintu untuknya? Sedang enak-enaknya
tidur, kalau kita bangun, kadang keluarga kita yang lain juga ikut terbangun. Ya. Dalam perumpamaan sederhana tentang seorang sahabat yang datang minta tolong kepada sahabatnya pada tengah malam, perumpamaan tersebut menceritakan akhirnya si tuan rumah ternyata mau menolong, meskipun dengan terpaksa mau bangun tengah malam. Mungkin mau menolong hanya karena sungkan atau kasihan, tetapi tamu atau sahabatnya itu akhirnya tertolong. Mungkin bisa diawali hanya karena sungkan, rikuh. Aduh, hati rikuh, apalagi tetangga dekat rikuh. Awalnya itu belum keikhlasan, baru rikuh. Perumpamaan ini bukan menunjukkan bahwa Allah Bapa di surga sering terganggu dengan permintaan kita yang kadang kita berdosa, kita meminta dan Allah mengabulkan kita karena terpaksa atau sungkan. Bukan itu Bapak Ibu. Perumpamaan ini justru mengajak kita melihat bahwa manusia yang berdosa saja bisa memberikan pertolongan ketika temannya memerlukan pertolongan. Itu manusia berdosa. Apalagi Allah Bapa di surga yang Maha Kasih. Dia tentu tidak akan menutup mata atas setiap permohonan yang kita naikkan kepadanya. Dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 saya bacakan kembali. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini sungguh menggambarkan bahwa Allah itu aktif, peduli, penuh kasih, tahu memberikan yang terbaik bagi umat manusia yang mau meminta kepadanya. Bahkan kadang kita tidak meminta saja, Allah memberi gratis. Ya. Allah tidak mungkin memberikan yang buruk dan yang mencelakakan anak-anaknya. Walaupun kita sebagai anak-anaknya seringkali kita berpaling, menjauhi, meragukan, bahkan kita tidak setia pada Tuhan. Nah, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seharusnya semakin meneguhkan iman para murid pada waktu itu untuk tidak ragu lagi akan kasih setia Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kadang iman kita mengalami pasang surut. Kadang tidak semua harapan kita terwujud sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita diberi masalah yang berat, misalnya dalam keadaan sakit, kita diberi kesulitan tertentu yang masing-masing setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, kita sudah berdoa, namun Tuhan seolah-olah seperti tidak menolong kita. Nah, tetaplah jangan menyerah, terus berdoa. Apalagi berpaling pada Tuhan. Tetap teguhkan iman kita, sebab Tuhan itu Maha Kasih, tidak pernah meninggalkan dan menegakkan kita. Jangan meragukan kasih Tuhan, sebab Tuhan sanggup bekerja dan bertindak untuk menolong kita dengan caranya sendiri. Dengan cara Tuhan yang mungkin di luar perkiraan kita. Dan cara Tuhan biasanya itu luar biasa. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari teguhkan iman kita dengan cara selalu hidup dekat dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa.
Biarkan Tuhan menolong setiap kita dalam setiap keadaan. Tetaplah setia dan teguh beriman. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, disilakan duduk. Marilah kita menghadap Tuhan, kita menaikkan doa dan syafaat kita, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh membuka mata kami bangun di pagi hari dari tidur kami untuk menikmati setiap berkat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu kami naikkan pujian. Biarlah pujian dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami datang bukan membawa hati yang bersih, melainkan hati yang cela dan bernoda karena dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang karena kondisi fisik yang terbatas membuat mereka tidak bisa bersama-sama lagi berkumpul bersama kami di tempat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus menguatkan mereka, Engkau yang terus memampukan mereka untuk memiliki semangat dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah sembuh pulih dari sakit Tuhan. Kami percaya itu karena kuasa-Mu saja yang memberi kesembuhan dan pemulihan untuk jemaat kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ataupun dalam kondisi pemulihan. Kami terus menyadong berkat-Mu Tuhan. Biarlah melalui bilur-bilur-Mu Engkau menjaga dan merawat jemaat kami ya Tuhan, dan Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan. Berkati juga keluarga yang merawat dan menjaganya Tuhan. Biarlah Engkau yang beri mereka dengan kesabaran, Engkau yang mampukan mereka Tuhan untuk merawat dan menjaga dengan hati yang sabar. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang baru mendapat tempat pendidikan yang baru Tuhan. Mampukan mereka Tuhan dengan kemampuan yang terbaik untuk berproses di tempat pendidikan yang baru. Cukupkanlah setiap keluarga untuk bisa membiayai putra-putri mereka dalam menganyam pendidikan. Kami percaya di dalam tangan-Mu kami tidak akan berkekurangan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Marletan Tuhan, yang pada hari yang lalu Tuhan Engkau telah memanggil Ibu Watina datang ke pangkuan-Mu Tuhan. Kami mendoakan Tuhan untuk Bapak Marletan sekeluarga, biarlah Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi penghiburan Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan
dan Engkau tidak akan memberikan kesedihan yang berlarut-larut. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam pasangan hidup dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan di gereja kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memenuhi setiap tugas panggilan-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan jemaat kami untuk meneguhkan iman kami agar kami bisa lepas dari segala godaan si jahat. Untuk rencana PA Padang KWD dan Adi Yuswo pada tanggal 30 Juli nanti, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap rencana kami, agar jemaat kami akan mendapatkan sukacita dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan, untuk Ibu Adi Asih, untuk Bapak Yuliantoro. Kami bersyukur Tuhan atas berkat umur yang Kau tambahkan 1 tahun kepada mereka, Tuhan. Kami terus menyerahkan padamu untuk kehidupan imannya, Tuhan. Biarlah Kau yang tuntun kehidupan mereka sehari-hari. Engkau yang berkati, cukupkan setiap kebutuhan mereka. Engkau yang memampukan mereka dalam setiap menghadapi pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari setiap penyakit, dan berkati Tuhan para pemimpin kami untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Kami percaya melalui pertolongan-Mu kami bisa melewati setiap pergumulan kami. Inilah Tuhan doa syafaat kami, dan doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon Tuhan yang akan menyempurnakan kami. Tuhan, kami satukan doa syafaat kami di dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan bersama sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, kita telah menerima begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang diperintahkan Tuhan dalam ayat tersebut, kita layak bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membawa persembahan kita, dan mari kita menyanyikan Kitung dari Kitung PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahan. Bawa persembahan, ya
mengundang untuk Bapak Saudara untuk ambil berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, pada waktu pagi kami berseru pada Engkau. Pada waktu pagi kami mengambil persembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami Kau izinkan mengingat lagi akan kebaikan-kebaikan-Mu atas kehidupan kami melalui firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Engkau Tuhan yang menyucikan persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan gereja di tempat ini, pelayanan-Mu di tempat ini, dan boleh menghadirkan kerajaan Allah tidak hanya di lingkungan kami tapi juga di banyak tempat. Dan saat ini Tuhan, kami terus memohon kepada Engkau supaya Engkau mampukan tidak hanya mempersembahkan materi tetapi juga kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang harum, persembahan yang sejati di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami berikutnya. Setelah kami mengikuti ibadah pada pagi sampai siang hari ini, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjadi perlindungan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, menguatkan langkah-langkah kami di dalam kami menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita teguhkan iman kita kepada Tuhan meskipun berbagai tantangan, kesulitan, dan godaan dunia sangat menggiurkan. Marilah kita terus percaya dan setia kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita menyanyikan Kidung Pengutusan dari Kidung Jemaat 416, bait 1 dan 3. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan. Pembacaan warta gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkenankan saya membacakan berita majelis untuk minggu ini. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan PA. PA Adi Yuswo, Minggu 24 Juli 2022 setelah kebaktian, tempat di gereja. Pemimpin atau petugas pembawa firman Bapak Satirin, konsumsi Bapak Untung Walio. Kemudian PA KWD Sabtu 30 Juli 2022 libur karena ada PA Padang. PA Kumpara Sabtu 30 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, tempat di gereja. Pembawa firman Bapak Anang Prihanto, MC Saudari Angel. Untuk ibadah anak Minggu 31 Juli 2022 pukul 09.30 WIB, tempat di Gedung Anak. Pembawa firman Ibu Citra Pakarti, MC Saudari Yuyun, Saudari Mia, organis Saudara Ian. Kemudian untuk ibadah Minggu 31 Juli 2022 pukul 8.00 WIB menggunakan bahasa Indonesia, tempat di gereja. Pemimpin atau petugas Penatua S. Krismartono, organis Saudara Jiven, song leader Ibu Rosleli, Ibu Wani, dan Saudari Yuyun. Kemudian untuk jadwal petugas Minggu 31 Juli, penyambut jemaat majelis, perangkai bunga Ibu Munasir. Kemudian yang nomor 7, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudari Titi Supekti, putri Bapak Yatimin Ibu Kasih, dengan Saudara Joni Mandacan, putra almarhum Bapak Soleman Mandacan, Ibu Rebeka Sayori dari Papua Barat, akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli 2022 pukul 10.00 WIB di GKJ Gerujukan, dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwanti SSI. Mohon dukungan doa seluruh jemaat dan kehadiran seluruh jemaat pada ibadah ini, dan diundang kehadirannya di rumah Bapak Yatimin. Kemudian yang nomor 8, PA Padang, Kemitraan Komisi Warga Dewasa dan Komisi Adi Yuswo. PA Padang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 7.30 berangkat, berkumpul di gereja. Tempatnya yaitu Pantai Siluhut, Sidoarjo, Kecamatan Kuring. Untuk pendaftaran dan pembayaran iuran peserta 5.000 per orang kepada Ibu Agnes, Ibu Sukarti atau Ibu Retnani, paling lambat hari ini Minggu 24 Juli 2022. Disediakan kendaraan dan snack untuk makan siang, membawa atau menyediakan sendiri. Dalam PA Padang ada persembahan 1 kantong. Demikian, mohon dukungan dari seluruh jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dari KJ 413, bait yang pertama.